Halo semuanya, selamat pagi. Masih ingat apa pembahasan kita minggu lalu? Jadi, minggu lalu kita sudah membahas tentang mitigasi bencana letusan gunung api dan mitigasi bencana tanah longsor. Dan kali ini saya akan membahas tentang mitigasi bencana banjir dan mitigasi bencana hidrometeorologi. Ada yang tahu apa itu bencana hidrometeorologi? Jadi, bencana hidrometeorologi adalah bencana yang berhubungan dengan air dan dipengaruhi oleh posisi bulan dan matahari terhadap bumi. Contohnya, seperti kekeringan dan angin topan. Lalu, bagaimana mitigasi bencana kekeringan dan bencana angin topan? Yang pertama, mitigasi bencana kekeringan. Berikut strategi yang dapat kita lakukan untuk mengurangi dampak bencana kekeringan. Di antaranya, yang pertama, pembuatan peraturan tentang penerapan skala prioritas penggunaan air. Yang kedua, pembuatan kelompok kerja dan posko kekeringan. Yang ketiga, penyediaan anggaran khusus untuk pengembangan jaringan pengamatan iklim pada daerah rawan kekeringan. Dan yang keempat, melakukan reboisasi lingkungan. Upaya yang dapat kita lakukan untuk penanggulangan dan pengurangan risiko bencana angin topan diantaranya. Yang pertama, membuat aturan standar bangunan yang kuat menahan angin. Yang kedua, penempatan lokasi bangunan yang penting di daerah yang terlindung dari angin topan. Yang ketiga, penghijauan di bagian atas arah angin untuk meredam gaya angin dengan cara menanam tanaman yang tumbuh tinggi. Yang keempat, pembuatan bangunan umum yang cukup luas untuk digunakan sebagai tempat penampungan sementara bagi orang maupun barang saat terjadi serangan angin topan. Yang kelima, pengamanan barang-barang di sekitar rumah agar terikat atau dibangun secara kuat sehingga tidak diterbangkan angin. Dan yang keenam, bagi para nelayan supaya menambatkan atau mengikat dengan kuat kapal-kapalnya. Kemudian upaya mitigasi bencana banjir. Berikut tindakan-tindakan yang dapat dilakukan di lingkungan rumah untuk mengantisipasi datangnya banjir. Yang pertama, kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekitar tempat tinggal, terutama saluran air dan selokan. Kemudian yang kedua, menyiapkan lokasi posko banjir yang tepat untuk mengungsi dan melengkapinya dengan fasilitas dapur umum. Yang ketiga, memantau informasi terkini, baik itu melalui televisi, radio, atau peringatan tentang curah hujan dan posisi air. Kemudian yang keempat, melengkapi peralatan keselamatan seperti tikar, jas hujan, ban karet, dan peralatan lainnya. Kemudian yang kelima, menyiapkan bahan makanan mudah saji seperti mie instan, gula, kopi, beras, teh, dan persediaan air bersih, serta menyiapkan obat-obatan. Setelah terjadi bencana banjir, hal yang harus kita lakukan adalah yang pertama, secepatnya membersihkan rumah atau lantai yang tertutupi lumpur menggunakan antiseptik untuk membunuh kuman penyakit. Yang kedua, menyiapkan air bersih untuk menghindari terjangkitnya penyakit diare yang sering terjadi setelah kejadian banjir. Kemudian yang ketiga, usahakan selalu waspada apabila kemungkinan banjir terjadi. Dan usaha lainnya yang dapat kita lakukan untuk mengurangi bencana banjir yaitu yang pertama, melakukan reboisasi di daerah tangkapan hujan. Yang kedua, membuat sumur-sumur resapan air. Yang ketiga, mengurangi penutupan permukaan lahan dengan pembuatan sistem pengairan yang baik. Yang keempat, membersihkan saluran sungai dan pengelolaan daerah aliran sungai secara terintegrasi dan komprehensif. Kemudian yang kelima, menyiapkan pompa air untuk daerah-daerah yang ketinggiannya lebih rendah dari permukaan laut.
Kemudian yang terakhir, yang keenam, yaitu membuat aturan mengenai pembangunan bangunan di tepi sungai. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sampai bertemu di pertemuan yang berikutnya. Dan atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih.